Halo semuanya, balik lagi bersama saya Maisel di channel ROFX Academy. Di video kali ini saya akan sharing step by step kalau mau mulai menjadi trader forex. Nah, sebenarnya video ini saya buat karena banyak banget dari teman-teman yang tanya ke saya, gimana sih caranya jadi trader forex? Dari mana memulainya? Nah, itu mereka masih bingung mau mulai dari mana. Jadi video ini saya akan bahas langkah-langkahnya. Dan perlu diketahui, ini bukan sekedar langkah-langkah biasa yang hanya daftar akun terus asal pencet-pencet tombol ya. Tidak seperti itu. Tapi di video ini saya akan kasih step by step-nya buat yang memang mau menjadikan trading ini sebagai profesi. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Pertama-tama, penting untuk mengenal industrinya dulu. Seperti apa itu trading, apa itu investasi, apa itu forex, dan lain-lain. Intinya kalian pelajari dulu dasar-dasarnya. Nah, ini kalian bisa searching aja di Google, itu udah banyak banget informasinya. Jadi saya nggak akan membahas ini lebih lanjut dan kita skip ke step berikutnya, yaitu masuk ke tahap penerapan mindset. Jadi sebelum mempelajari trading forex ini lebih dalam, kita harus tanamin dulu mindset yang benar. Yang mana kamu harus mempunyai mindset bahwa trading forex itu sama halnya seperti sebuah bisnis. Jadi kamu harus anggap ini sebagai bisnis yang serius, bukan untuk main-main. Nah, dalam bisnis itu kamu butuh yang namanya perencanaan, strategi, modal, dan tentunya pengelolaan resiko yang matang. Nah, ini sama seperti trading, yang mana kita juga membutuhkan hal itu. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh trader pemula adalah menganggap trading ini sebagai bentuk permainan atau gambling. Padahal, untuk sukses di dunia trading, khususnya forex, kamu harus melihatnya sebagai bisnis yang serius. Karena kalau kita artikan kata trading itu sendiri, itu artinya kan perdagangan ya. Jadi kalau kita trading itu bisa diibaratkan sama halnya seperti kita sedang berdagang di pasar-pasar konvensional, seperti jual barang pada umumnya. Cuma bedanya di sini barang yang kita perdagangkan itu adalah sebuah mata uang. Nah, emang kenapa sih kita harus tanamin mindset seperti ini? Nah, itu dikarenakan saat kita menganggap trading itu sebagai bisnis, kamu akan lebih fokus untuk mengembangkan rencana jangka panjang dan juga akan lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi dengan mindset bahwa trading adalah bisnis, kamu akan lebih fokus untuk mengembangkan keahlian, disiplin, dan memiliki strategi jangka panjang. Sehingga akan mengurangi resiko trading sembarangan seperti gambling yang hanya mengandalkan keberuntungan. Nah, mindset seperti ini itu masih hanya salah satunya ya. Tentu masih banyak lagi mindset yang perlu diterapkan seperti trading forex itu bukan cara kaya instan dan lain sebagainya. Next mungkin akan kita bahas lebih lanjut di lain video. Nah, kalau kalian sudah menerapkan mindset yang benar, kita masuk ke step berikutnya, yaitu di proses belajar. Di proses belajar ini, kamu memerlukan waktu, dedikasi, dan ketekunan. Seperti belajar keterampilan baru ya, kamu harus bersedia berinvestasi dalam hal pendidikan dan pelatihan. Dan berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa kamu ikuti dalam proses belajar trading forex. Pertama, kamu bisa mulai pelajari bagaimana cara menganalisa sebuah pasar. Ada dua metode utama untuk menganalisa pasar forex, yaitu secara teknikal dan secara fundamental. Analisa teknikal berarti kamu mempelajari grafik harga dan indikator teknis untuk memprediksi pergerakan pasar berdasarkan pola historical. Sedangkan analisa fundamental itu berarti menganalisis faktor ekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan data ekonomi global yang mempengaruhi nilai mata uang itu sendiri. Nah, itu kalian bisa pilih salah satu pendekatan terlebih dahulu untuk dipelajari secara mendalam. Tapi saya sarankan untuk pilih technical analysis terlebih dahulu karena technical analysis itu adalah dasar untuk memahami pergerakan harga. Nah, salah satu cara terbaik untuk mempercepat proses belajar ini adalah mengikuti kelas trading berbayar. Karena di kelas trading berbayar, itu biasanya materi yang disajikan itu sudah terstruktur dan disusun oleh para mentor yang berpengalaman. Selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan bimbingan langsung, konsultasi, serta insight dari trader yang sudah lebih dulu sukses di industri ini. Maka dengan mengikuti kelas itu akan membantu mempercepat proses belajar kalian. Karena teman-teman tidak perlu lagi trial and error sendiri, tetapi bisa belajar dari pengalaman orang lain dan mendapatkan ilmu yang lebih dalam. Tapi mungkin kalau kamu mau belajar sendiri lewat YouTube atau platform-platform gratis lainnya itu juga boleh-boleh saja. Tapi biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dan udah pasti ilmu yang gratis sama yang berbayar itu kualitasnya beda.
Ya itu tinggal pilihan kalian masing-masing lah ya, apakah mau ikut kelas berbayar atau tidak. Selain itu, salah satu cara belajar yang efektif adalah dengan gabung ke komunitas trading. Karena di komunitas itu kalian akan berkumpul dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama atau sefrekuensi. Jadi di komunitas itu biasanya kamu juga bisa belajar dari pengalaman orang lain dan juga bisa diskusi tentang trading dan dapat update terkini soal market forex. Nah, untuk komunitas ini kalian nggak usah pusing carinya kemana. Teman-teman bisa join aja di grup Telegram ROFX Community. Karena di situ topiknya udah lengkap, kita bisa berdiskusi forex, kripto, dan bahkan airdrop. Ada juga edukasi gratis yang sering saya bagikan di sini. Dan ini 100% free ya, teman-teman bisa langsung aja klik link di deskripsi. Oke, setelah kalian belajar menganalisa pasar atau strategi trading, kalian bisa lakukan yang namanya backtest dan forward test. Ini adalah cara untuk menguji strategi yang sudah teman-teman pelajari. Pertama, teman-teman bisa lakukan backtesting dengan menggunakan data harga historis, yang mana ini memungkinkan teman-teman melihat bagaimana strategi tersebut bekerja di masa lalu. Nah, untuk backtest ini kamu bisa menggunakan platform yang menyediakan backtest ya. Contohnya itu TradingView dan ChartingGo. Selain itu, kamu juga memerlukan forward testing, di mana kamu menerapkan strategi tradingnya itu secara real time. Ini kalian bisa mencoba mempraktekannya menggunakan demo account atau akun latihan ya. Nah, akun ini biasanya sudah tersedia oleh broker-broker forex. Jadi setelah daftar akun forex, itu biasanya langsung bisa menggunakan demo account ini secara gratis. Jadi dengan melatih strategi trading menggunakan demo account, teman-teman bisa trading di kondisi pasar yang sesungguhnya tanpa resiko kehilangan uang. Ini memberikan kalian kesempatan untuk menguji strategi, mengenali platform trading, dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan strategi yang menurut kalian itu bagus dan cocok kalian pakai, berikutnya kalian perlu belajar terkait money management dan psikologi. Yang mana di proses belajar money management dan psikologi, ini kamu tidak bisa lagi menggunakan demo account ya, tapi harus menggunakan real account. Karena dengan akun real, emosi dan psikologi trading kalian akan benar-benar diuji. Dan disinilah kamu akan merasakan perbedaan antara trading di akun demo dan akun real, terutama dalam hal mengelola resiko, disiplin dalam mengikuti strategi, serta bagaimana kamu mengontrol emosi ketika menghadapi profit ataupun loss. Nah, pada proses ini, teman-teman bisa pastikan uang yang digunakan untuk deposit ke akun real itu adalah uang yang memang sudah kamu alokasikan sebagai biaya belajar. Nah, ini penting karena dalam proses belajar, ada kemungkinan kalau kamu itu mengalami margin call atau kehilangan seluruh modalnya. Jadi memang teman-teman harus menyiapkan uang untuk belajar agar nanti pas teman-teman mengalami margin call, itu kamu tidak merasa terlalu terbebani secara emosional dan finansial. Jadi dengan mindset bahwa uang tersebut adalah biaya untuk belajar, kamu bisa lebih fokus pada proses pembelajaran dan pengembangan skill tradingnya. Jadi di proses ini teman-teman bisa gunakan jumlah yang kecil dulu ya, setidaknya $50 lah ya, atau sesuaikan aja dengan uang belajar atau toleransi resiko masing-masing. Intinya, anggap ini sebagai bagian dari perjalanan belajar trading teman-teman. Nah, tips pada saat proses ini, kamu bisa mencari dan menggunakan broker yang memberikan bonus deposit, sehingga bisa mendapatkan tambahan modal untuk trading tanpa harus menambah dana pribadi yang terlalu besar. Jadi dengan memanfaatkan bonus deposit, kamu bisa memiliki buffer tambahan saat melakukan trading, yang mana bisa memberikan ruang lebih untuk melakukan kesalahan dalam proses belajar. Tapi ingat ya teman-teman, jangan asal pilih broker yang sekedar memberikan bonus deposit yang besar. Carilah broker yang terpercaya. Nah, setauku broker terpercaya yang memberikan bonus deposit besar itu ada di broker XM. Dan pas banget ya, saat ini XM lagi ada promo bonus deposit 100% dalam rangka menyambut pemilu di Amerika. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini tepatnya di tanggal 8 Oktober sampai dengan 30 November 2024, kalian beruntung bisa manfaatin bonus deposit 100% ini untuk membantu kamu memperbesar modal trading. Jadi dengan tambahan bonus tersebut, teman-teman punya lebih banyak kesempatan untuk belajar dan mengembangkan strategi trading kalian. Dan buat yang baru nonton video ini pada saat promonya sudah berakhir, kalian tenang saja, karena di SM selalu menyediakan bonus deposit 50% dengan bonus hingga $500. Dan ada ekstra 20% dengan bonus hingga $4.500. Jadi buat teman-teman yang mau daftar akun SM, bisa langsung aja klik link di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut membahas tentang money management dan psikologi. Mempelajari money management adalah bagian penting dalam trading,
di mana kamu harus tahu cara mengelola resikonya dengan baik. Seperti menentukan berapa banyak modal yang siap kamu resikokan dalam satu kali trading, alias risk per trade. Banyak trader pemula itu gagal karena mereka tidak memiliki rencana manajemen resiko yang baik. Jadi di sini teman-teman perlu membuat perencanaan terkait money management yang baik. Dan untuk psikologi, ini perlu diketahui bahwa trading itu tidak hanya tentang analisa pasar, tetapi juga tentang mengendalikan emosi seperti kesabaran, disiplin, kemampuan dalam mengelola pikiran, dan lain sebagainya. Nah, trader yang sukses itu tahu kapan mereka harus berhenti trading, jadi tidak melakukan overtrade, tidak serakah, dan tidak terjebak dalam emosi saat pasar itu bergerak melawan analisanya. Nah, hal ini teman-teman harus pelajari bagaimana cara mengelola psikologi trading itu sendiri. Nah, di proses ini biasanya seorang trader itu akan mengalami banyak trial and error ya, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam mempelajarinya. Apalagi kalau kamu itu tidak memiliki seorang mentor. Namun justru disinilah ketekunanmu itu diuji. Jadi tetap teruslah belajar dari kesalahan, pantang menyerah, dan tetap konsisten dalam mengevaluasi setiap transaksi yang kamu lakukan. Dan usahakan untuk membuat trading journal atau buku catatan seperti mencatat kesalahan dan pelajari apa yang bisa diperbaiki. Ini nantinya akan sangat membantu dalam proses evaluasi teman-teman. Nah, dengan ketekunan, konsistensi, dan dedikasi, yang awalnya real account yang sebelumnya kamu anggap sebagai akun untuk belajar, itu tiba-tiba bisa grow. Dan disitulah tanda bahwa proses belajar trading forex teman-teman itu sudah berhasil. Nah, jadi mulai dari sini kamu sudah bisa mulai melakukan trading dengan sungguh-sungguh atau menjadi seorang the real trader. Yang mana di sini kamu sudah boleh menggunakan modal dengan jumlah yang besar yang kamu anggap sebagai modal untuk membangun sebuah bisnis. Nah, saat sudah jadi real trader, ini juga masih ada step-stepnya lagi untuk bisa beneran sukses dari trading, bahkan bisa trading for living. Nah, ini nanti ada step-step lanjutannya, tapi belum akan saya bahas di sini, melainkan mungkin di next video. Oke, jadi itulah langkah-langkah untuk menjadi trader forex mulai dari nol. Semoga langkah-langkah ini bisa membantu kalian jadi trader yang profitable lebih cepat. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.